Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NPM 2017-020219, jurusan Teknik Informatika di STIM Kendani Makassar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Development Life Cycle. SDLC kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu SDLC. SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Fungsi SDLC yaitu sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Yang kedua, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antar pengembang. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Bagian C, tahapan SDLC. Ada beberapa tahapan. Pertama planning, yang kedua analisis, ketiga desain, keempat implementasi, kelima testing, dan keenam maintenance atau perawatan. Bagian pertama atau planning, perencanaan, lebih menekankan pada aspek feasibility study. Aktivitas yang kita lakukan itu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan role lingkup pengembangan, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Bagian yang kedua, analisis sistem. Aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, mengklarifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan pada sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang kita lakukan, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, dan yang terakhir, merancang user interface. Yang keempat, implementasi sistem. Aktivitas yang kita lakukan di sini yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan tadi, membuat aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Yang kelima, testing atau pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan teratur, kita bisa menggunakan continuous integrasi atau kode SIP. Selanjutnya, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Bagian D, model pengembangan SDLC. Ada beberapa model, tetapi saya hanya memilih 3. Pertama, waterfall model. Yang kedua, prototype model. Yang ketiga, RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama, waterfall model. Disebut juga model klasik karena memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini paling banyak digunakan oleh para developer karena ini terstruktur dan lebih mudah dimengerti serta dipahami. Kelebihan dari model waterfall, proses menjadi teratur, jadwal menjadi lebih menentu, proses mudah dipahami dan jelas.
Sedangkan kekurangannya sifatnya kaku karena tidak mudah tanggap dalam menanggapi segala perubahan, membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, dan proses pengembangan relatif lama karena harus bertahap. Jika pada tahap pertama tidak selesai, maka tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Model kedua itu prototype. Ini digunakan untuk memungkinkan klien atau user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Hal ini membantu memahami persyaratan pembangunan sistem yang spesifik oleh user. Kelebihan prototipe ini mengurangi waktu dan biaya karena cacat dan dapat dideteksi jauh lebih awal. Yang kedua, feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya, resiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi, upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototipenya mungkin terlalu banyak jika tidak diamati atau diteliti dengan baik. Model yang ketiga, RAD, Rapid Application Development. Modul fungsional dikembangkan secara paralel sebagai prototip dan terintegrasi untuk membuat produk yang lengkap untuk pengiriman produk yang lebih cepat dikarenakan tidak ada rincian planning yang detail. Kelebihan RAD. Pertama itu mudah mengakomodasi perubahan sistem, yang kedua progress development bisa diukur, yang ketiga mudah dalam menentukan dasar sistem. Sedangkan kekurangannya membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman, ketergantungan pada keterampilan model.